2,000 years later. Bibit ini datang secara vertikal di substrate lumpur, yang merupakan metode penanaman umum bibit atau propagul baku. Memiliki ciri khas berbentuk seperti serutu panjang yang tumbuh menggantung di pohon indukannya sebelum jatuh dan mengapung di air baku. Rhizopod dikenal dengan sistem akar tunjang steel rod yang mencukup dari batang, bawah, dan dahan, berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon di tanah berlumpur dan menahan gelombang. Kriteria bibit setiap tanah: usia antara 3 hingga 6 bulan, minus 2 minimal memiliki 2 pasang daun atau 4 helai daun. 3. Kondisi bibit kompak atau tidak kurus. 4. Tinggi bibit memiliki 20 cm. 2. Buah yang berkembang menjadi propagul, bibit yang berkecam badan pohon induk. Propagul ini adalah unit penyebar tanaman baku, di mana ketika propagul ini jatuh, kemudian yang jatuh akan mencapai di substrat untuk tumbuh kembali. Manfaat pangan: berpotensi menjadi sumber pangan alternatif yang kaya gizi, terutama bagi masyarakat pesisir, dengan berbagai olahan seperti tepung, seripu, atau buah segar. Kesehatan beberapa buah mangrove memiliki sebagai obat transpirasi untuk berbagai penyakit seperti sariawan atau diare. Ekonomi: pemanfaatan buah mangrove dapat meningkatkan nilai ekonomi ekosistem pesisir dan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Penjelasan bunga di hutan mangrove: bunga berbentuk tabung dan tajur kecil, menyerupai bintang atau piala kecil saat terbuka. Bunga terlihat berkelompok di ketiak daun. Kelopak bunga berwarna merah atau merah muda, sedangkan mahkota biasa berwarna putih atau coklat saat tua. Kelopak berwarna kuning kecoklatan atau kehijauan. Untuk jenis bakau tertentu, secara umum bunga bakau berukuran relatif kecil. Panjang kelopak bunga bisa mencapai sekitar 1,5 cm dan mahkota daun sekitar 13-16 mm. Bunga-bunga ini tersusun dalam rangkai seperti payung yang bertangkai di ketiak daun. Bunga kecil berwarna putih krim muncul di ketiak daun dan kelopak memanjang. Ciri sangat mirip dengan bunga dari marga Phyllocapus atau Bruguiera, namun berbentuk kelopak yang meruncing kuat dan posisi bunga di luas batang lebih mendekati Bruguiera. Penjelasan pohon rusak di hutan mangrove.
Kerusakan yang terlihat pada batang yang tampak seperti luka terbuka atau lesi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain serangga hama seperti penggerek batang atau rayap dapat menyebabkan luka terbuka dan pembusukan pada batang bawah pohon. Faktor abiotik atau aktivitas manusia. Kerusakan fisik seperti penebangan untuk kayu bakar atau konstruksi atau polusi juga dapat menyebabkan luka pada batang. Penyakit jamur. Kelompok patogen jamur tertentu dapat menyebabkan lesi pada batang dan secara bertahap melemahkan pohon. Luka terbuka seperti yang terlihat pada gambar merupakan jenis kerusakan dominan yang sering ditemukan pada hutan mangrove yang dievaluasi kesehatannya. Top 1. Kepiting biola. Kepiting ini adalah penghuni khas zona intertidal pasang surut. Mereka paling sering ditemukan di dasar berlumpur atau berpasir di ekosistem bakau mangrove, rawa asin, muara sungai, dan pantai yang terlindung untuk bertahan hidup. Mereka menggali liang atau lubang di substrat yang cukup stabil, yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari pemangsa dan saat air pasang. 2. Laba-laba. Gambar memperlihat seekor laba-laba yang berada di tengah jaringnya yang terpasang di antara daun dan ranting mangrove. Keberadaan laba-laba ini menunjukkan bahwa hutan mangrove merupakan habitat yang mendukung bagi jenis fauna kecil, termasuk predator alami seperti laba-laba. Struktur vegetasi mangrove yang rapat dan lembab menyediakan tempat ideal bagi laba-laba untuk membuat jaring serta berburu mangsa, terutama serangga yang banyak hidup dari sekitar perairan. Kehadiran laba-laba ini juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengontrol populasi serangga di lingkungan mangrove. 3. Ular. Pada gambar terlihat seekor ular berwarna gelap keabu-abuan hitam yang sedang bergerak di antara lumpur mangrove. Di antara akar pensil penyemutan pada pohon baku. Berdasarkan ciri fisiknya, tubuh panjang dan silindris, warna gelap dan mengilap. Berada di habitat berlumpur mangrove, ular tersebut sangat mirip dengan tipe ular air mangrove yang umum hingga di kawasan pesisir Indonesia. Ular mangrove biasanya mencari mangsa seperti ikan kecil, udang, kepiting, atau katak. Bergerak perlahan di lumpur. Tidak agresif dan lebih menghindari jika memiliki manusia. Tidak agresif dan lebih memilih menghindari jika melihat manusia. Dalam foto, ular tampak sedang melintas, bahkan dalam posisi menyerang atau bertahan.